Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Jaga kesehatan, biar tetap fit, biar tetap semangatnya juga dijaga untuk mempersiapkan penerimaan CPNS di tahun 2021 ini. Nah, teman-teman, mungkin konten aku yang kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya aku bahas gimana persiapan belajar buat SKD, SKB, maupun persiapan untuk penerimaan CPNS. Kali ini aku akan bahas yang sedikit ringan, lebih ringan gitu ya. Dan semoga bisa memotivasi kalian. Karena hari ini kita akan bahas apa sih enaknya jadi PNS gitu. Oh ya, disclaimer ya, ini versi aku ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan kita tentang apa enaknya jadi PNS, kita perlu samain perspektif dulu nih teman-teman tentang ASN, PNS, dan PPPK atau P3K. Mungkin kalian sering mendengar istilah ini dan mungkin bingung ya, bedanya apa sih? Apa sama aja gitu. Oke, berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, jadi ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja di instansi pemerintah. Artinya PNS sama P3K itu tuh bagian dari ASN. Mereka berdua itu adalah ASN gitu. Kemudian PNS adalah pegawai negeri sipil ya singkatannya, yaitu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Ini di bold ya. Diangkatnya oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian P3K atau PPPK yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini tuh definisinya adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, itu coba kalian search lagi berapa tahun. Kayaknya setauku kalau PPPK itu ada kontraknya gitu teman-teman. Jadi kontrak perpanjang gitu-gitu. Dan setauku PPPK ini nggak dapet pensiunan gitu. Bedanya sama PNS di situ gitu. Nah, apa sih enaknya jadi PNS itu? Yang pertama adalah kita pasti dapat gaji. Yaps, dimanapun kita kerja pasti dapat gaji ya. Cuman bedanya kalau jadi PNS itu gajinya itu bisa kita rasakan bahkan sampai kita pensiun. Walaupun memang untuk nominalnya nanti nggak 100% gitu. Cuman kan ya untung gitu ya teman-teman. Kita udah pensiun tetap digaji gitu. Terus yang kedua, adanya tunjangan. Nah, tunjangan ini beda-beda tergantung instansi, tergantung kebijakan dari daerah masing-masing. Jika kita PNS dari Pemprov ataupun Pemkot ataupun Pemkap gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, adanya kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat ini tuh kayak jenjang karir gitu ya. Dan ini akan berefek pada kenaikan gaji pastinya. Yang keempat adalah diklat atau pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kelima ada tugas belajar, yang keenam ada dinas luar, yang ketujuh ada cuti, dan yang kedelapan ada pulang tenggo. Nah, yang pertama adalah soal gaji nih. Jadi berapa sih gajinya seorang PNS itu? Apakah digitnya sebanyak ini? Oke, teman-teman, jadi gajinya seorang PNS itu tuh tergantung dari golongannya ya. Kalau biasanya untuk pas lagi masuk nih, kalau kita CPNS dari D3 misalnya, itu kita nanti masuknya golongan 2C. Kalau S1 itu nanti masuknya 3A. Nah, kalian bisa cek tuh di PP nomor 15 tahun 2019. Jadi udah ada peraturannya di situ soal gaji. Dan gaji ini biasanya sama-sama aja sih dimanapun instansinya gitu. Karena kan ini standar se-Indonesia gitu teman-teman. Tergantung dari golongannya. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah soal tunjangan. Yang pertama ada tunjangan kinerja atau TUKIN, biasanya di Kementerian Pusat.
Kemudian ada tunjangan yang kedua yaitu tambahan penghasilan pegawai atau TPP di pemerintah daerah biasanya ya. Kemudian ada tunjangan jabatan untuk yang struktural yang misalnya eselon berapa gitu-gitu. Terus tunjangan makan atau beras gitu sih kadang juga ada kayak gitu atau uang transport dan sebagainya gitulah. Terus ada tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak. Nah, ini selanjutnya tentang pangkat dan golongan. Jadi, pangkat dan golongan ini berdasarkan dari PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat nih, jadi kalau misalnya teman-teman masuknya dari D3, itu nanti akan masuk ke golongan 2C, pangkatnya pengatur. Kalau misalnya teman-teman dari S1, nanti masuknya 3A atau penata muda gitu. Nanti bisa cek di PP nomor 99 tahun 2000. Dan kalau untuk pangkat dan golongan ini nanti kan bisa naik ya teman-teman. Itu nanti berdasarkan angka kredit gitu. Nanti ada aturannya sendiri lagi gitu. Selanjutnya ada tentang pendidikan dan pelatihan atau diklat ya teman-teman. Diklat apa saja sih yang akan diperoleh atau harus dijalani oleh PNS itu? Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan dasar. Atau kalau dulu sih istilahnya prajab gitu atau prajabatan. Kalau sekarang namanya latsar atau pelatihan dasar. Itu kayak tentang nilai-nilai ASN itu seperti apa, terus bela negara, wawasan kebangsaan, gitu-gitulah teman-teman. Terus yang selanjutnya setelah nanti udah jadi PNS, kalau misalnya nanti eh, jabatannya itu adalah jabatan fungsional, nanti akan ada pelatihan dasar fungsional. Terus kalau misalnya nanti misalnya nih dari yang dulu masuknya misalnya apa D3 gitu ya. Dari D3 terus ternyata punya ijazah S1, itu kan nanti dia pindah kelompok gitu teman-teman istilahnya. Jadi kan dari terampil ke ahli gitu. Nah, itu nanti ada diklat alih kelompok gitu. Terus ada pelatihan-pelatihan lainnya yang pastinya akan selalu mengupgrade ilmu ya teman-teman. Jadi PNS tuh juga nggak monoton aja, tapi tetap nanti ada peningkatan karir, ada tambahan ilmu-ilmu terus gitu. Selanjutnya ada tugas belajar. Tugas belajar itu adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi kalau pas tugas belajar ini tuh nggak masuk kerja gitu loh teman-teman. Dan setauku biayanya ditanggung oleh pemerintah gitu. Dan gaji pokoknya tetap diberikan 100% gitu. Tapi kalau untuk tunjangan tergantung sih teman-teman. Setauku ada kebijakan tersendiri kalau soal tunjangan itu, tapi kalau gaji pokok biasanya tetap diberikan. Jadi enak banget kan bisa belajar gratis gitu ya, ibarat kata tetap digaji gitu kan. Terus dengan tugas belajar kita dapat gelar, kita bisa naik pangkat gitu atau naik golongan kayak gitu ya. Pokoknya banyak banget manfaatnya nih jadi PNS. Oke, selain tugas belajar, ada dinas luar. Jadi, dinas luar itu menjalankan tugas tertentu nih. Biasanya tugas yang diberikan oleh atasan, misalnya kita harus mengikuti pelatihan di mana gitu, di luar kota, kayak gitulah. Nanti biaya perjalanan dinasnya udah ditanggung nih sama negara gitu. Dan benefit lainnya adalah bisa sekalian wisata nih teman-teman dan bisa sekalian kulineran gitu. Tapi jangan lupa untuk menjalankan dulu kewajiban utamanya gitu. Dinas luarnya itu tujuannya untuk apa dulu gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu sisa baru bisa tuh sekalian jalan-jalan gitu ya teman-teman refreshing. Oke. Okay. Ini soal cuti. Cuti itu ada macam-macam. Yang pertama, ada cuti tahunan 12 hari kerja. Biasa ya, kayak yang di swasta juga pasti tahu ya. Cuti tahunan biasa. Kemudian ada cuti besar, itu minimal kalau udah 5 tahun bekerja. Dan setauku CPNS gak dihitung sih. Pokoknya cuti-cuti ini tuh baru bisa didapetin kalau misalnya udah jadi PNS 100%. Oke, cuti besar tadi itu selama 3 bulan ya, nggak usah lama-lama.
Terus yang ketiga ada sakit dengan surat dokter pastinya. Kemudian melahirkan sebanyak 3 bulan. Kemudian cuti alasan penting, misalnya keluarga dekat sakit keras atau meninggal dunia. Kemudian ada cuti bersama berdasarkan keputusan presiden, jadi kayak pas lebaran gitu-gitulah. Tahu ya. Terus ada cuti di luar tanggungan negara gitu. Ini yang terakhir yaitu pulang tenggo alias tank, langsung go atau pas udah jamnya habis nih, udah tank waktunya pulang, langsung deh go alias pergi atau pulang maksudnya pergi dari kantor alias pulang ke rumah gitu. Biasanya seperti yang kita ketahui bahwa PNS itu punya jam kerja 8 jam sehari. Atau mungkin ada yang belum tahu? Jadi ada yang masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 15 atau 15.30. Ada juga yang 7.30 masuknya, pulangnya sekitar jam 16. Gitu ya teman-teman. Jadi masih cukup sore, masih bisa melihat matahari gitu. Ini adalah suatu anugerah gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas pulang biasanya udah siap-siap nih di presensi atau di itu mesin yang buat presensi gitu. Terus buat ibu-ibu nih ya, pastikan seneng kan biar cepet pulang, cepet ketemu sama anak atau sama suami gitulah. Itulah suatu kenikmatan ya kalau jadi PNS gitu. Terus jarang lembur ya teman-teman. Kecuali ada pekerjaan tertentu yang memang harus diselesaikan yang mendesak gitu. Misalnya besok ada lomba atau apa kayak gitu. Oh, ternyata masih ada lagi nih manfaat jadi PNS. Apa sih manfaat yang lainnya? Oh, jadi menantu idaman ternyata. Ini versi aku ya, teman-teman. Jadi, apa namanya, tahu sendiri kan ya, stereotip orang di Indonesia itu kan biasanya kalau eh ditanyain nih, menantunya tuh, calon menantu lah biasanya, masih calon gitu kan, tanyain kerjanya jadi apa, jadi PNS gitu kan. Itu kan mertua udah seneng tuh. Biasanya buat yang cowok sih, kalau cowoknya PNS gitu kayak, oh ya ada pemasukan terus gitu. Tapi juga ini subjektif sih ya teman-teman. Ada juga calon mertua yang mungkin suka sama CEO startup misalnya seperti itu kan sekarang kan lagi ngetren seperti itu ya teman-teman. Jadi ini cuman untuk sebagai penutup aja biar tidak sepaneng gitu. Oke, jadi gimana teman-teman dari em, manfaat-manfaat atau enaknya jadi PNS yang aku jelaskan tadi, mana yang menurut kalian paling bisa memotivasi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka semakin termotivasi untuk bisa jadi PNS. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.